Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Edi Nur Cahyadi, selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus pemasaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok 8 untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Arianto dengan ujung NIM 039, yang kedua ada Rizky Awaludin dengan ujung NIM 010, dan yang terakhir ada saya pribadi Miqbal Hadi Bunyamin dengan ujung NIM 020. Di sini kelompok kami akan memaparkan yaitu tentang green marketing air mineral merek Hades. Next. Nah, di sini terdapat masalah lingkungan, yaitu kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup telah memberikan dampak terhadap manusia dan lingkungan, berupa perubahan iklim global, kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran udara, air dan tanah, dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Nah, kemudian ada green business. Green business yaitu sebuah konsep di dalam dunia bisnis di mana perusahaan menjalankan bisnis tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan yang didapat, tetapi perusahaan juga memperhatikan bagaimana dampak yang ditimbulkan dan kegiatan usaha yang mereka lakukan. Nah, kemudian di sini ada greenwashing, yaitu strategi komunikasi atau pemasaran untuk orang percaya bahwa citra produk yang ramah lingkungan, baik dari segi produk, nilai maupun tujuan perusahaan, yang pada kenyataannya tidak seindah yang mereka sampaikan. Nah, di sini masuk kepada dampak masalah lingkungan terhadap masyarakat. Yang pertama ada tanah. Botol plastik dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Nah, kemudian yang kedua yaitu laut. Botol plastik juga dapat menjadi bahan beracun yang membuat rantai makanan makhluk hidup di laut menjadi tidak sehat dan dapat berakibat kepada kesehatan jika mengkonsumsi hasil laut yang telah terkontaminasi zat beracun plastik. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu udara. Plastik jenis polyvinyl chlorida yang mengandung halogen yang apabila dibakar akan menghasilkan dioksin. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Haryanto. Padanya saya persilakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Aktivitas kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ada seekor paus yang menjadi korban atas kelalaian manusia membuang sampah sembarangan sehingga hanyut ke laut dan dikonsumsi oleh makhluk hidup di laut. Selanjutnya pada gambar kedua ada masyarakat setempat yang mulai sadar atas kepedulian lingkungan di laut. Gambar selanjutnya ada masyarakat yang sedang bergotong royong yang berada di lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu masyarakat mulai sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Baik, selanjutnya profil perusahaan. Dapat kita lihat, Selanjutnya sok baik orang dari baik selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama, merek produk. Dapat dilihat pada gambar di samping yang pertama, ada Hades adalah air minum dalam kemasan atau AMDK secara komersial dijual belikan pada tahun 1986. Yang kedua, badan usaha PT Avindo Putra Setia pada tahun 1985 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. Lokasi perusahaan pada Perkantoran Hijau Arkadia, Tower C, lantai 15, Jalan Letjen TB Simatupang, KAF 88, Jakarta, Indonesia.
Selanjutnya, program perusahaan terhadap isu lingkungan. Dalam 1 dekade terakhir, kami telah melaksanakan berbagai program water replacement yang setidaknya telah mengembalikan lebih dari 1 miliar liter air kembali ke alam dan masyarakat. Mulai dari upaya konservasi mata air melalui pembangunan 4.000 lebih sumur resapan, pembangunan infrastruktur menabung air seperti rainwater harvesting, membangun fasilitas akses air bersih, hingga membuat embung untuk konservasi air yang mendukung pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizal. Baik, selanjutnya akan disambung oleh saya sendiri. Saya Rizal Waludin, akhiran 010. Mengapa ADES merupakan contoh perusahaan green business? Sejak tahun 2012, ADES melakukan sebuah inovasi desain dengan mengurangi penggunaan bahan plastik pada kemasan hingga 8%. Hal tersebut juga berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Dapat kita lihat saat ini produk ADES untuk kemasan ini sekarang ini lebih tipis dengan slogannya yaitu pilih, minum, dan remukan, sehingga dapat menghemat ruang di tempat sampah dan menghasilkan emisi karbon yang lebih kecil saat sampah tersebut diolah. Tindakan tersebut mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi 70% sampah plastik pada tahun 2000. Selanjutnya, PT Sinarmas Agro Research dan Teknologi atau disebut SMART merupakan contoh perusahaan greenwashing. Bisa kita lihat pada gambar-gambar sebelah kiri ada 3 gambar ya. Di sini gambar pertama pembabatan hutan yang akan diubah menjadi hutan atau tempat perkebunan sawit. Kegiatan operasional PT Sinarmas Agro Resource and Technology atau SMART berskala besar bersama petani. Perusahaan ini membudidayakan kelapa sawit dan menghasilkan bahan pangan serta bahan bakar untuk kebutuhan saat ini dan di masa depan, dengan keberlanjutan sebagai inti kegiatannya. Dalam salah satu forum lingkungan internasional, perusahaan sawit ini mengisi diskusi-diskusi dan membawa pesan untuk menjaga kekayaan alam, serta mengatakan bahwa mereka siap menjadi mitra global menghadapi perubahan iklim. Sungguh ironis padahal sektor industri kelapa sawit merupakan penyebab terbesar deforestasi atau pembabatan hutan tropis di Indonesia. Industri kelapa sawit sering dicap sebagai perusak lingkungan. Dalam laporannya, Greenpeace juga menyebut Sinarmas berusaha untuk memperluas lahan dengan pembabatan hutan yang menjadi habitat harimau Sumatera, salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada terdapat kalimat atau kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.